ada jalan terbuka, itu karena Tuhan baik. Apa yang terjadi di hidupku, Tuhan mengubah tuduhan jadi pembelaan, itu bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan baik. Sehingga kita nggak sombong rohani. Apa yang terjadi pada hidupku kalau aku dipromosi hari ini, itu bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan baik. Dan karena semua itu, tidak mungkin aku nggak berbuat baik. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan saya percaya pagi ini ada kebaikan Tuhan. Hari ini ada kebaikan Tuhan yang kita terima karena Tuhan baik. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah berhenti berbuat baik, sekalipun kita belum lihat jawaban doa, sekalipun kita belum lihat mujizat, sekalipun kita belum lihat jalan keluar. Itu tidak menghentikan kita berbuat baik, karena kita percaya Tuhan baik. Jangan dibalik, kita sudah berbuat baik, Tuhan harus berbuat baik. Saudara harus perhatikan, yang jadi penentang atau yang Yesus tidak suka di pelayanan Yesus, dalam perjalanan hidup Yesus, seringkali Yesus menghardik atau Yesus mengkoreksi orang Farisi ahli Taurat. Kenapa? Karena dalam hatinya merasa dia lebih baik dari yang lain, sehingga dia merasa paling berhak diberkati. Sedangkan orang berdosa yang seringkali Yesus hadir di tengah-tengah mereka merasa nggak layak, merasa hanya Tuhan yang baik. Dan orang-orang berdosa yang berjumpa Yesus berubah jadi orang baik di dalam pelayanan Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya kalau kebaikan Tuhan ada di hidup kita, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Dan karena Tuhan baik, kita tidak berhenti berbuat baik. Kalau pola pikir kita agamawi, kita berbuat baik karena ada udang di balik batu, karena ada maunya. Karena kita berpikir sorga punya utang sama kita. Kalau kita berbuat baik, sorga harus berbuat baik. Terbalik, itu agamawi. Kekristenan, kita yang berhutang kepada Yesus. Karena Yesus telah berbuat baik habis-habisan buat kita di atas kayu salib. Dan pagi hari ini kalau kita paham ada kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang disediakan karena Dia baik, bukan karena kita baik. Dan kebaikan Tuhan yang tersedia karena Dia baik membuat kita tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Amin. Saya doa saudara ngerti apa yang saya katakan ini. Itu membuat jalan terbuka, itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Waktu kita sadar ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Karena kita percaya Tuhan baik. Perkenanan Tuhan yang terjadi, yang kita imani ada di hidup kita karena Dia baik, itu buka pintu yang tidak bisa dibuka oleh tangan manusia. Contohnya ya sederhana, Nehemia. Nehemia juru minum raja. Dan ya kalau hari ini anggaplah barista yang biasa buat minuman, biasa buat kopi, mungkin biasa buat teh, buat raja. Dia berkutat di dalam beverage, minuman, food and beverage, minuman. Dia menyediakan minuman buat raja. Tapi panggilan Tuhan datang di hidupnya untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Dia bukan arsitek, dia nggak ngerti pembangunan seperti apa, tapi perkenanan Tuhan yang terjadi di hidupnya Nehemia terjadi karena Tuhan baik, dan dia percaya kebaikan Tuhan ada di hidupnya. Itu yang membuat dia bahkan bisa pergi ke Yerusalem, diizinkan oleh raja, dan membangun tembok Yerusalem dan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, 52 hari, bahkan mendapat bantuan dari banyak pihak. Karena raja memerintahkan untuk membantu juga Nehemia, jadi dapat kayu, dapat bahan bangunannya. Nehemia bukan orang yang punya kemampuan, orang yang layak untuk bisa membangun di Yerusalem. Tapi kalau Nehemia dipercaya membangun di Yerusalem dan
memiliki kemampuan, itu karena Tuhan yang mampu, Tuhan yang memberi kemampuannya, Tuhan yang kasih kekuatannya. Kita harus sadar ada proyek-proyek besar yang Tuhan akan kasih di hidup kita. Pembangunan bait suci, pembangunan hidup kita. Membangun hidup kita bukan karena kita bisa membangunnya, tapi karena Tuhan baik dan Tuhan memberi kita hikmat, memampukan setiap kita. Saya doa kita mengerti hal ini supaya kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecewa, tidak putus asa, tidak jadi tawar hati karena kita merasa kita sudah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Lalu kita berpikir harusnya Tuhan bayar dong gitu kan. Padahal kebaikan yang kita bisa terima, apa yang kita lakukan, semua karena Tuhan baik. Amin. Dan Tuhan yang baik itu, yang kita percaya kebaikan Tuhan ada di hidup kita itu, bisa mengubah tuduhan menjadi pembelaan. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Di dunia ini selalu ada orang yang berusaha, atau selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Tidak semua orang setuju sama kita. Dan seringkali orang-orang itu dipakai si jahat, rasa iri hatinya atau rasa tidak sukanya itu dipakai si jahat untuk menjatuhkan, untuk memfitnah, untuk melakukan yang buruk. Tapi waktu kita percaya ada kebaikan Tuhan yang tersedia buat kita, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik, itu membuat tuduhan diubah justru jadi kebaikan. Ingat Daniel, di kitab Daniel mendapat tuduhan-tuduhan sehingga dilempar ke gua singa. Tapi raja sendiri menyaksikan di gua singa, bahkan singa mulutnya terkatup dan tidak memakan Daniel padahal singa kelaparan, dan akhirnya Daniel dibebaskan. Dan justru orang-orang yang memfitnah Daniel mendapat hukuman, justru Daniel dipromosi oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan baik bukan karena dia baik, orang-orang itu biasanya menerima berkat yang sama yang seperti Daniel rasakan. Bahwa Tuhan itu di pihak orang-orang yang Tuhan tahu hati. Tuhan tahu di hatinya sombong rohani, merasa bisa, merasa lebih baik, atau di hatinya memang percaya kalau dia berbuat baik karena dia mengucap syukur Tuhan baik. Kalau dia taat karena dia tahu Tuhan setia dan taat sampai di atas kayu salib. Ketaatannya dibuktikan sampai mati di atas kayu salib. Kalau dia melakukan pengorbanan karena dia tahu Tuhan lebih dulu berkorban buat dia. Nah, orang-orang yang punya pemahaman mental seperti ini justru berkenan di hati Tuhan. Kita tahu Yesus sering berkumpul dengan orang berdosa. Justru ahli Taurat gak suka sama Yesus. Dan Yesus pernah berkata bahwa pemungut cukai, orang-orang berdosa mendahului kamu kepada ahli Taurat, berkata, masuk dalam kerajaan sorga. Maksudnya apa? Mereka justru punya hati yang rendah hati, menerima kebaikan Tuhan, dan bisa bertobat, bisa diajar Tuhan dengan mudah, karena mereka sadar bahwa Tuhan yang baik, bukan mereka yang baik, dan mengubah mereka jadi orang baik. Orang-orang yang percaya kebaikan Tuhan terjadi di hidupnya karena Tuhan baik, bukan semata-mata karena dia baik. Orang-orang itu dipromosi oleh Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan melampaui yang dia bayangkan. Mazmur 75 ayat 7 bilang begini, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Perkenanan Tuhan yang terjadi karena Tuhan baik pada seseorang, mengangkat seseorang tinggi, melampaui yang dia bisa lakukan. Contohnya Esther. Di kitab Esther kita pelajari, Esther adalah yatim piatu yang tinggal di negeri asing. Saya percaya dia jadi ratu bukan hanya karena kecantikannya. Di Persia banyak orang cantik, banyak gadis-gadis yang cantik. Tapi kalau dia dipilih oleh raja, karena memang saya percaya Tuhan baik kepadanya dan Tuhan baik kepada bangsa Israel, karena Tuhan punya tujuan melalui Esther nanti ada keselamatan buat orang Israel. Yang kita tahu di kitab Esther ada rencana pembunuhan atau pembantaian terhadap orang Israel, dan akhirnya keadaan diputar balik karena
posisi Ester sudah ditempatkan di posisi yang tepat oleh Tuhan. Hal itu terjadi bukan karena Ester baik, bukan karena orang Yahudi di sana baik semua, tapi karena Tuhan baik. Amin. Nah, saya mengajak setiap kita hari ini tidak jadi sombong rohani. Itu goal khotbah saya, supaya setiap kita paham bahwa kalau kita terima kebaikan Tuhan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Sehingga kita bisa berkata, apa yang terjadi di hidupku ada jalan terbuka, itu karena Tuhan baik. Apa yang terjadi di hidupku, Tuhan mengubah tuduhan jadi pembelaan, itu bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan baik. Sehingga kita nggak sombong rohani. Apa yang terjadi pada hidupku kalau aku dipromosi hari ini, itu bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan baik. Dan karena semua itu tidak mungkin aku nggak berbuat baik. Aku pasti jadi berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita bukan karena minta balas jasa. Justru perbuatan baik kita lahir dari hati yang mengucap syukur. Dan kitab Yakobus 4 ayat 6 katakan bahwa anugerah Tuhan tambah melimpah buat orang yang rendah hati. Karena Tuhan membenci orang yang sombong dan memberkati orang yang rendah hati. Selamat mempraktekkan hati yang benar dalam berbuat baik karena Tuhan baik, bukan supaya Tuhan berbuat baik. Saya ulang, selamat mempraktekkan hati yang benar, yaitu berbuat baik dalam hidup kita karena Tuhan baik, bukan supaya Tuhan berbuat baik. Karena Tuhan memang sudah berbuat baik buat kita di atas kayu salib. Nikmati kebaikan Tuhan hari ini terjadi di hidupmu, di keluargamu, di seluruh aspek hidupmu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang kami percaya boleh menyemangati kami, mengingatkan hati kami bahwa semua yang baik datang dari Tuhan. Kitab Yakobus 1 ayat 17 katakan bahwa semua yang baik datangnya dari Bapa, segala terang di atas, Tuhan yang mengasihi kami. Maka berkati anak-anak-Mu agar di pagi hari ini boleh memiliki sikap hati yang benar. Kalau berbuat baik bukan supaya sorga bayar, sorga punya utang, tapi karena kami berhutang pada sorga, pada Yesus yang sudah banyak berbuat baik. Itulah alasan kami berbuat baik. Kalau ada promosi di hidup kami, karena Tuhan baik. Kalau ada jalan yang terbuka di hidup kami, karena Tuhan baik. Kalau keadaan di hidup kami diputar balik dari buruk jadi baik, karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya percaya hari ini akan ada banyak sekali kebaikan Tuhan terjadi di hidup saya karena saya percaya Tuhan baik buat saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!